dilanjutkan kumpul bermuajahat dalam rangka pembukaan musyawarah besar ke-8 Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini insyaallah diberikan barakah dan ma'unah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawatnya tercurah pada keluarga beliau, pada para sahabatnya, warganya dan para pemain istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah dan khusus Pak Gubernur, yang pertama kami mengucapkan terima kasih sebagai ketua panitia. Selamat datang para hadirin, para pejabat sipil maupun militer, dan seluruh para kiai pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Kami mengucapkan marhaban bihudurukum fi asram haji. Selamat datang dalam rangka pembukaan musyawarah besar Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan tahun 2022. Kemudian yang kedua saya sampaikan Pak Gubernur, kemarin kami rencana mau melaksanakan kegiatan ini di hotel Pak, karena berhubung hotel nggak muat kamarnya, maka kami pindahkan kegiatan ini di asrama haji. Ternyata asrama haji luar biasa, subhanallah. Terima kasih Pak Bu. Ya, tak bisa kami bayangkan 10 tahun yang lalu sampai sekarang luar biasa. Berkat Pak Gubernur Sumatera Selatan. Amin. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan kepada Gubernur Pak Kakambil, yang hadir pada hari ini adalah berjumlah 510 pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Hari ini adalah pesta besar yang dilaksanakan oleh para kiai pondok pesantren se-Sumatera Selatan dalam rangka memilih calon pemimpin yang insya Allah nanti akan dilaksanakan hari Rabu dari jam 10 sampai selesai. Mudah-mudahan nanti ke depan terdapat para pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, bisa memajukan forum pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Kami yakni wahana untuk bertukar pikiran. Saya menyampaikan dengan segala ketulusan hati saya, keberadaan pondok pesantren Sumatera Selatan ini kontribusinya setara dengan dinas-dinas pendidikan sebenarnya. Jadi kontribusinya di dalam KBM plus ini saja, kegiatan belajar mengajar plus sekolah umum biasa, tapi di pondok pesantren ada plus pendidikan, keagamaan, juga ditambah lagi kegiatan belajar mengajar mengaji sampai tajwidnya, bahkan ada yang sudah pada tingkat perguruan tinggi. Ini adalah satu keberhasilan bagi pondok-pondok pesantren di Sumatera Selatan dalam kontribusinya membuat kecerdasan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Nah, dalam setiap obrolan ada kalanya kita itu suka memperbanding-bandingkan dengan Jawa. Kenapa orang Sumsel masih banyak yang mondok di Jawa? Saya lacak ini. Apa sih penyebabnya? Bukan karena mutu yang berbeda atau jomplangnya mutu, tapi karena memang orang tuanya ingin anaknya lebih berpengalaman, tidak di bawah, tidak terlalu dekat dengan orang tua. Hanya itu alasannya, bukan karena kurikulum yang berbeda atau asupan ilmu pengetahuannya yang beda kasta. Tidak. Jadi jangan juga kita berpikir yang seakan-akan kita kurang mutu, tidak. Secara kuantitas dan secara kualitas pondok pesantren di Sumatera Selatan tidak akan pernah kalah dibanding daerah lain. Se-Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota. Nah dari ini agendanya apa saja nih ini Pak Ustadz? Agendanya setelah pembukaan kita akan memilih yaitu perhelatan setiap 4 tahun sekali pemilihan ketua forum pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Yaitu 4 tahun sekali akan memilih ketua. Pemilihan ketua lah. Ketua. Sejauh ini mungkin ada nama-nama yang terregistrasi atau yang mungkin ada rencana mencalonkan berapa banyak? Menurut di web itu ada 5, tapi banyak bermunculan calon-calon yang ada
belum tercover ya. Nanti insya Allah nanti malam ketika sudah sidang komisi, sidang organisasi, sidang rekomendasi akan terlihat calon-calon yang bakal muncul untuk memimpin forum pondok pesantren di Sumatera Selatan. Arahan Pak Gubernur tadi seperti apa kita menanggapinya, Pak? Arahan Pak Gubernur ya sangat bagus dan luar biasa. Kita mencari sosok pemimpin yang adil, amanah, ya tidak itu berat sebelah, artinya yang bisa Merangkul semuanya, Pak, mewujudkan kemajuan pondok pesantren di Sumatera Selatan. Ya, jadilah seperti pelangi yang bisa mewarnai semua di pondok pesantren di Sumatera Selatan. Pak Kiai, apa saja yang sudah diberikan oleh Pak Kiai Haji Jamingan selepas masa jabatannya ini? Alhamdulillah, beliau kiai yang sangat luar biasa dan cocok lah untuk naik incumbent untuk memimpin pondok pesantren di Sumatera Selatan, karena pengurus-pengurusnya juga memperhatikan kesejahteraan para anggotanya pondok pesantren di Sumatera Selatan, termasuk membangun gedungnya sudah diperbaiki, program-programnya, bagaimana pesantren ini lebih baik dan lebih maksimal ke depannya. Jadi Pak Kiai Jamingan mencalonkan diri juga nanti ya? Informasinya beliau menjalankan diri. Kita doakan ya, memang kita serahkan kepada forum lah mana yang terbaik bagi forum pesantren. Siapapun yang menang, siapapun yang mau nyalon silahkan ya. Yang penting jujur, adil, dan kita di sini pesantren tidak boleh calon pemimpin yang menggunakan uang untuk seperti politik gitu. Karena masa kita kiai pimpinan pondok pesantren ketika kita mau menjalankan diri menggunakan politik uang. Itu yang sangat money politik lah, sangat disayangkan gitu. Kalau untuk suara